Alhamdulillah segala hari ini sudah pulang, cuman kondisinya memarnya itu masih kayak gitu, masih hitam. Namun fisik secara apa udah mulai segar sih. Kan ada yang menjelaskan sore hari ini sepulangnya Gala pada hari ini. Alhamdulillah segala hari ini sudah pulang, cuman kondisinya memarnya itu masih kayak gitu, masih hitam. Namun fisik secara apa udah mulai segar sih. Insya Allah mudah-mudahan tambah hari tambah baik lah. Tapi untuk tampil dan untuk diekspos belum, kenapa dia takut semua orang. Takut semua. Takutnya istilahnya malu aja saja. Trauma atau bagaimana? Ya namanya jatuh di atas mobil ya, mungkin dilempar-lempar dalam mobil kali ya, sehingga trauma dia. Jadi mungkin badan itu kan banyak yang biru kan, memar-memar, sehingga sakit. Jadi dipegang aja mungkin sakit kali. Jam berapa tadi Pak datang tiba di Jakarta tadi di rumah? Itu berapa tadi? Saya tibanya itu jam 9 jam Jakarta. Tapi di tubuh Gala ada yang patah tulang nggak sih Mas? Alhamdulillah nggak ada, semuanya aman, cuman bagian sini aja. Kalau untuk bagian mata sendiri seperti apa, Mas? Di bagian mata, Kondisi bagian mata cuma ada lebam doang, gitu lebam. Karena kemarin di sini tuh ada robek ternyata, kan kemarin bengkak teman-temannya itu, jadi belum kelihatan. Setelah kempes bengkaknya baru kelihatan ada robek dan harus dijahit. Jadi udah selesai penjahitan. Kita ada operasi atau bagaimana sih kemarin kabarnya? Nggak, ada cuma operasi jahit doang, 3 jahit. Maksudnya robek Sejauh ya. ini berarti Gala akan di sini terus ya Mas ya? Iya. Dirawat pihak keluarga, terus nanti untuk perawatan selanjutnya mungkin untuk kontrol kondisi Gala itu nanti akan seperti apa dari pihak keluarga dan juga mungkin akan dibawa ke rumah sakit Mas? Kita lihat dulu perkembangannya. Bagaimana perkembangan keadaannya. Kalau dia sehat-sehat saja, ya mungkin kita nggak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau membawa demam panas atau apa, ya otomatis kita akan bawa ke rumah sakit. Jadi untuk sekarang perkembangannya saya rasa mungkin cukup bagus lah. Pak Haji, kemarin Pak hari kan di Surabaya ya. Selama 4 hari kemarin pasca kecelakaan di Surabaya, seperti apa penanganannya Gala? Penanganan selama di Surabaya kalau menurut saya sih bagus sekali, bagus. Alhamdulillah karena bagus penanganan dengan kondisi jatuh seperti itu, makanya bisa pulang hari ini. Kalau penanganannya nggak bagus, ya mungkin nggak bisa pulang hari ini. Ada rekomendasi khusus dari dokter untuk perawat jalan di sini di Jakarta? Karena kelanjutan dari luka babam yang dialaminya. Ada di rumah sakit apa itu nanti Sinti yang tahu nanti apanya. Pokoknya di Jakarta dia ada rujukan gitu. Mas, kalau untuk kedepannya Gala itu dirawat oleh siapa Mas nantinya? Diasuh dengan siapa? Iya, pengasuhannya Om seperti apa Om? Pengasuhannya Gala ke depannya? Alihnya ke siapa gitu? Pastinya sama keluarga kita ya. Iya, ya pastinya mungkin sama kita lah yang mengasuh ya. Berarti dari ayahnya Vanessa dan ayahnya Didi. Ya. Iya. Udah ada keputusan dari pihak keluarga untuk lebih lama di Gala. Untuk tinggal di mana gitu? Sementara Gala ke depannya? Tinggal di sini. Tinggal sini, tinggal sama kita. Ya. Artinya kemana kita, insya Allah dia ikut. Pak, sempat ada informasi Gala sulit untuk makan begitu Pak. Kalau tadi pagi hingga saat ini apakah Gala sudah? Bukan sulit makan sebenarnya sih, cuman namanya orang badannya lagi sakit-sakit, jadi nafsu makan tuh kurang. Jadi dikasih susu kurang, dikasih nasi makan lain nggak mau dia, jadi sehingga dia rewel. Dia maunya apa ya, digendong-gendong aja. Nah, tapi mudah-mudahan lah ya berjalan waktu dengan minum susu, yakin saya semua akan membaik. Nanyakan orang tuanya juga. Orang tuanya ya namanya anak kecil ya, ada lah dia menyebut mamanya sama bapaknya ya, tapi kita cuekin aja kan begitu ya, gimana lagi kan. Pak, mungkin upaya pemulihan psikologis dari Gala sendiri yang nantinya akan diupayakan oleh pihak keluarga, direncanakan oleh pihak keluarga, kira-kira nanti seperti apa? Maksudnya yang mana? Upaya pemulihan psikologis Gala, pendampingan yang akan dilakukan oleh keluarga ini kira-kira nanti akan seperti apa? Sesuai dengan perjalanan waktu, insya Allah mudah-mudahan dia akan bisa menerima dengan istilahnya step by step, sedikit demi sedikit kita beri pandangan, kita beri masukan
ya memang itu yang terjadi ya, gimana lagi kan. Mudah-mudahan sesuai dengan perkembangan umurnya dia bisa menerima kenyataannya. Itu. Mas Fadli, maaf, Mas Fadli kan saya dekat banget sama Gala seperti apa sih Mas, bisa ceritakan Ceritakan apanya? kedekatannya, ada kontak batin juga dengan Gala. Kedekatan saya sama Gala karena saya tuh kan dekat banget sama abang saya, sama Kak Panes juga, jadi hampir setiap hari saya kesini. Kalau lebih dekat lagi si Yuti, jadi setiap pertama kali datang dan dia juga udah tahu nama saya, manggil Ai. Ya sering gendong, dan si Yuti juga dia kalau mau digendong cuma sama Uti, sama susternya. Berarti memang Gala dekat dengan om dan tantenya juga ya, Mas? Iya. Nah, kalau untuk perkembangan dari babysitternya sendiri sekarang seperti apa sih? Apa nih? Babysitternya Pengasuhnya Gala. Pengasuhnya Gala. Baby sisternya keadaannya sudah membaik. Cuma namanya jatuh kayak gitu kan, gigi kan juga ada copot ya, tangan patah. Jadi tapi sekarang sudah membaik dan trauma masih. Jadi trauma artinya dia kayak agak diam aja kan gitu ya. Tapi sudah bercerita nggak sih pas kejadian pada waktu itu seperti apa? Belum. Ke keluarga? Belum. Saya tadi mau nanya, saya lihat keadaannya dia agak diam aja, jadi saya agak berani. Jadi mungkin nunggu waktu sehari dua hari ini baru saya akan tanyakan. Soalnya kronologis mungkin dia banyak sedikitnya mengetahui. Jadi mungkin saya tunggu sehari dua ini baru saya. Nanti rencananya akan diajak gabung bersama keluarga merawat Gala kembali atau seperti apa, Pak? Ya, kalau dia siap kita ajak terus yang dua. Mungkin alasan tidak mau bertemu dulu dengan pihak keluarga Jody, kenapa Mas? Saya sama adik saya kayaknya belum bisa dan belum kuat. Ketika adik saya disamperin pun dia langsung pergi dan emang nggak kuat, dia kan langsung nangis. Belum bisa gitu. Tapi mungkin mengenal sosok Jody selama ini kan juga dekat dengan keluarga. Mungkin gimana sih? Ya kalau mau ngomong dekat, itu udah hampir setahun lumayan dekat, dan cuma sekarang kita berpisah. Dari pihak keluarga seperti apa sih, kan banyak yang ingin mengadopsi Gala sendiri gitu. Pendapatnya seperti apa? Kalau masalah adanya orang-orang yang ingin mengadopsi, saya berterima kasih sekali. Itu kan kebanyakan teman-teman kerja atau pengusaha yang ingin mengadopsi. Saya sangat berterima kasih sekali atas niat baik itu. Kalau kata orang kampung saya, ya itu memang harus diterima dengan yang lapang kan gitu ya. Namun demikian, sejauh kami masih mampu, sejauh kami masih bisa, saya akan coba support tenaga. Insya Allah mudah-mudahan namun saya akan tetap minta masukan-masukan dari orang-orang yang ingin mengadopsi Gala ini. Mungkin munculnya konten-konten setelah kematian Meninggalnya meninggalnya mereka, kan ada beberapa oknum yang memanfaatkan dengan ramalan-ramalan terus datang ke lokasi kecelakaan, itu gimana tanggapan? Itu saya belum pernah lihat dan tidak pernah lihat, tapi saya rasa itu tidak perlulah ditanggapi ya. Namanya mungkin adalah orang-orang iseng, orang-orang ya kan selalu ada aja mencari suasana atau mencari keuntungan dalam kondisi seperti sekarang ini. Padahal kalau dia bawakan ke hati nuraninya, betapa kami ini sedang terluka sekarang musibah yang kami menimpa kami, namun mereka berani juga membuka konten-konten atau membuat konten-konten kayak itu sangat saya sayangkan. Mudah-mudahan semuanya itu bisa berhenti dengan sendirinya. Gitu. Bang Fatih, ketika di Surabaya sudah ketemu dengan Pak Ansori belum sih yang kata menyelamatkan Gala waktu ngegendong untuk bawa ke rumah sakit? Belum. Tapi sudah tahu video itu belum sih? Sudah tahu, saya udah lihat juga di TV kemarin, dia di wawancara. Om dan Mas Fadli, sebelum diakhiri mungkin kan tadi katanya menyerahkan proses ini ke pihak kepolisian. Nah, apakah nantinya jika pihak Jody dan keluarga meminta maaf atas kejadian ini, dan akankah proses hukum akan berhenti atau tetap berjalan kita Jody? Ya, kita sampai sekarang kan pihak Jody atau pihak keluarganya kan belum ada tanda-tandanya ngomong sama kita, belum, atau umpamanya jangankan untuk minta maaf kan gitu ya. Nah, jadi kita pun tentu satu-satu jalan itu diserahkan. Tapi tetap diteruskan polisi kasusnya. Sampai Ya haruslah kan melihat korban itu kan terlalu fatal ya.
anak saya dua-duanya anak saya fatal ya, terlalu ya. Kalau enggak gimana perasaan saya ya. Jadi kalau seandainya hukum ditegakkan, kalau memang salah ya salah, kalau enggak ya sudah kan begitu. Nah, itu mungkin akan mengobati juga lah hati saya ya, sehingga orang-orang lain pun akan bisa berpikir, driver lain pun juga akan berpikir dua kali untuk membawa mobil-mobil majikannya. Karena kalau bagi siapa yang ugal-ugalan, bagi yang tidak mengontrol bawa mobilnya, itu kan harus punya konsekuensi hukum. Berarti meskipun dia minta maaf, kasus harusnya berjalan ya. Kalau menurut kita ya, agar jangan terulang juga pekerjaan yang seorang driver yang tidak memikirkan keselamatan daripada bosnya dan majikannya. Itu aja. Om, sejauh ini belum ada pihak keluarga Joni untuk ketemu dengan pihak Om? Enggak ada pihak keluarga Joni yang menghubungi kita, enggak ada. Om Fadli, kabarnya kan Belum ketemu berarti ya? Belum. Belum menghubungi juga? Hah? Belum menghubungi juga? Belum. Om Fadli, kabarnya sebenarnya sosok Jody ini adalah memang supir pribadi dari mereka berdua almarhum, atau memang hanya menemani untuk menyetir karena katanya dia adalah videografer dari almarhum. Ya, mereka sebenarnya Jody itu kerjanya ya sebagai fotografer, tapi dia juga disuruh kadang-kadang menjadi juga sebagai profesi juga. Jadi dia sepertinya merangkap tapi tidak ditentukan bahwa dia itu merangkap. Kalau dia kadang-kadang kepingin saya bawa begini dia, artinya itu berjalan sesuai dengan kedekatan dia dengan Febri aja. Karena dia sudah mendekat, dia mau bawa mobil, silakan. Mau ini kerja silakan. Jadi semua itu dirangkap aja loh dia. Sepertinya seperti itu. Oke. Tahu nggak kabar hari ini diperiksa? Sudah di BAP Iya, sudah di BAP, Yes. Jody sudah di BAP dan keluarganya gitu. dan pihak keluarga juga sudah diperiksa. Seperti apa? Apakah sudah mendengar beritanya? Beritanya saya nggak dengar beritanya. Sampai sekarang saya nggak dengar beritanya. Cuman ada seorang yang nanya saya, dia lanjutkan aja lah sesuai berlaku itu aja. Berita sampai sekarang nggak ada. Kronologisnya begini begitu nggak ada sampai kita belum. Untuk susternya sendiri? Hah? Untuk susternya sendiri? Untuk susternya kan udah pulang. Udah saya bawa ke sini. Cuman susternya ini trauma karena giginya ada beberapa buah copot, terus tangan patah. Jadi dia belum itu bicaranya belum itu. Agak trauma mental ya, trauma mental. Jadi mungkin makan waktu untuk pemulihan. Saya sendiri nggak berani nanya sama dia gimana sih kronologis kejadiannya. Belum saya tanyakan. Tadi saya mau nanyakan, sepertinya dia sukanya tidur. Capek pada mungkin ini ya mungkin di dalam mobil nggak tahu lah gimana. Mulai sakit gitu. Om, terakhir Om Ari sampaikan mungkin untuk Jody dan keluarga dalam kesempatan ini. Kalau untuk soal Jody dan keluarganya nggak ada apa yang mau saya sampaikan ya, nggak ada apa lagi. Kita hanya serahkan ke kepolisian gimana kita terima. Fadli ingin menyampaikan sesuatu untuk keluarga mungkin Jody. Nggak ada sih. Bang Fadli, berarti nanti ke depannya Fadli dan adik yang mengurus segala yang mengasuh segala ke depannya sudah siap. Ya, kita akan membantu pastinya agar bisa mendidik, menjagain.